warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Setio Channel. Nah, untuk pembahasan kali ini gue mau ngebahas salah satu hewan reptil yang unik nih ya, kayak dragon nih, kayak naga. Ini ibarat kata ini naga lokal ya, naga lokalnya Indonesia. Nih langsung aja nih ya buat nge-review satu hewan ini nih. Mantep banget. Dari asal usulnya dulu, asal usulnya itu dari Indonesia. Tapi dia penyebaran sampai Malaysia. Dari Indonesia sampai Malaysia dia ada. Terus kalau untuk nama ilmiah nanti deh gue taruh di bawah sini nih, soalnya gue lupa nama ilmiahnya, susah penyebutannya. Nah, terus untuk cara perawatan dan settingan kandang nanti gue jelasin satu-satu. Oke. Untuk settingan kandang dulu nih. Settingan kandangnya dia ini itu ukurannya lebih tinggi ya, lebih tinggi itu nih kayak di belakang sini nih. Nah, ini bisa lihat nih teman-teman ya, di belakang kita ini ada kandang yang ukurannya emang lebih besar dan tinggi. Nah, karena forest dragon itu ibarat kata gampang stres. Nah, tapi kalau ditaruh di kandang yang lebih tinggi dan menggunakan kayak gitu tuh, tangkringan gitu tuh ya, kayak tangkringan buat dia berjemur, buat dia nyantai. Terus satu lagi nih tambahannya, yaitu kayak buat tempat dia ngumpet itu kayak dikasih pohon-pohon kering atau daun-daun kering gitu kan, biar dia bisa ngumpet di balik-balik pohon, di balik-balik daun-daunan kering itu. Dan terus buat suhu kandang itu kalau kita di dalam ruangan disarankan sih memang pakai lampu. Cuman kalau memang kita main di luar ruangan seperti ini itu nggak perlu pakai lampu lagi ya. Maksudnya tuh karena udah cukup lah sinar matahari. Terus suhunya juga nggak boleh lebih dari 36 derajat Celcius dan juga nggak boleh kurang dari 18 derajat Celcius. Jadi dia normal, suhunya normal itu maksudnya standar lah. Di atas 20 tapi di bawah 35. Itu suhu yang buat dia nyaman istilahnya. Terus buat perawatan nih, kalau buat perawatan itu sebenarnya nggak begitu susah ya buat forest dragon itu sangat mudah sekali sih, tinggal ditaruh kandang, kasih makan, pakan juga paling kayak jangkrik, ulat Hongkong, kecoa Madagaskar. Bahkan kalau udah sampai agak dewasa dikit gitu, udah agak gede dikit, itu bisa dikasih pinkis, kayak pinkis apa sih, tikus putih yang masih merah itu, masih ukurannya merah. Nah, terus buat apa lagi nih teman-teman nih? Oh, Bang, pasti banyak nanya kan, bisa jinak apa enggak nih? Nah, kalau buat forest dragon sendiri bisa, sebenarnya bisa jinak. Cuman nggak, namanya hewan ya nggak begitu jinak banget ya. Maksudnya jinak bisa dipegang-pegang kayak gini khas gitu. reptil. Nah, khas reptil ya. Nah, terus kalau buat penjinakan itu sebenarnya gampang. Teman-teman nih kalau udah udah punya terus baru datang. Nah, ketika baru datang itu nggak boleh langsung dipegang, karena kalau langsung dipegang itu malah stres. Nah, solusinya satu-satunya pakai kandang yang agak gelap, atau teman-teman pakai kandang besi misalkan. Nah, itu kandangnya ditutupin dulu. Teman-teman cukup kasih makan, masukin makanannya, dan kandangnya itu digelapin gitu. Maksudnya itu ditutupin pakai kain kayak pakai apa gitu kan, biar dia nggak ngelihat ruangan sekitar. Karena penyebabnya forest dragon stres itu satu, karena dia kaget. Nah, kalau dia udah kaget dengan suara bising itu gampang stres. Terus juga dari suhu tuh, yang tadi dari suhu dia juga gampang cepat mati atau stres. Nah, dari situ settingan kandang kan tadi kan udah, perawatan juga udah. Ini kalau yang forest dragon yang ini satu-satu nih ya kita jelasin. Kalau yang ini jantan. Kenapa disebut jantannya? Jantannya itu lebih coraknya itu lebih cerah sebenarnya ditimbangin kayak betina. Nah, betina ini ada yang cerah sih, ada yang cerah kayak gini. Cuman dia warnanya hijau dan juga coklat. Ada yang warna coklat ya, coklat kemerahan lah. Tuh ada dua warna kalau buat betina, coklat sama warna hijau. Hijaunya hijau plus. Biru. Bagus. Oh, ekornya biru ya. Nah itu tuh, ini biru nih ekornya di sini nih, warnanya bagus sih ketimbang jantannya. Jantannya sebenarnya warnanya lebih bagus ya, lebih bagus. Cuman jantan belum ganti kulit. Karena belum ganti kulit jadinya agak sedikit gelap. Cuman lebih bagus sebenarnya.
Cuman kalau betina kan memang daya tarik ya. Betul. Nah, terus buat pakan juga kan tadi kan udah jelasin settingan kandangnya begitu. Terus kayak apalagi nih sob yang kurang dari Forest Dragon. Ukuran, soal ukuran. Kalau soal ukuran itu dia ini bisa panjang itu sekitar 25 sampai 30 cm, maksimalnya itu 30-an lah, 30 sentian. Ini paling baru 25 ya kalau segini ya. Iya, 25 kurang lebih. Hmm. 20. Kira-kira kalau segini itu buat makan pinkis juga udah bisa ya? Bisa. Bisa kasih Bisa pinkis buat yang warna merah itu kan? Iya, bisa. Oh, jadi dia masuknya makannya kayak serangga sama kayak daging-daging gitu ya. Mm-mm. Karena dia juga punya, nah kita lihat nih mulutnya nih, dia tuh punya gigi itu, Nih yang ini. nah itu giginya itu udah runcing sekali sampai ke bawah sininya itu runcing banget, makanya dia bisa ngoyah kayak daging-dagingan gitu dia. Mantep banget. Nah ini sebenarnya ini galak, cuman tergantung kitanya sih teman-teman ya, tergantung kitanya cara megang kitanya tuh kayak gimana gitu buat dia nyaman apa enggak. Galak ini sebenarnya galak, cuman karena kita tahu caranya, Cara pemegangnya yang benar. cara megang yang benar, dan juga namanya hewan juga punya perasaan gitu loh. Kita juga punya perasaan juga ke hewan, jadi hewan itu buat nyaman. Tapi mirip iguana ya. Oh kan ini nih kenapa dia disebut mirip iguana, karena memang dia emang spesies sama satu keluarga gitu loh. Bukan satu keluarga sih, satu spesies gitu kan sama iguana. Tapi dia lebih sama ke ininya sih, ke bunglon lokalnya, bunglon Yang surai. lokal ya. Soalnya dia bisa berubah warna juga nih sob. Penyebarannya di mana tuh? Kalau penyebaran tadi saya bilang itu di Indonesia sama di Malaysia. Di Malaysia dan di Indonesia. Indonesia sih yang lebih banyak sih lokalnya. Cuman sayang sekali nih teman-teman nih, buat Forest Dragon ini sendiri di Indonesia itu pengetahuannya sangat terbatas sob. Sangat terbatas banget. Tapi jika di luar negeri itu malah lebih gimana ya, lebih didalemin. Oh iya. Hewan-hewan yang dari kita itu yang unik-unik ya, istilahnya kan ini kan unik gitu loh, nggak beda jauh lah sama iguana, cuman kalau iguana size bisa lebih besar banget gitu. Cuman kalau ini kan ya mainan kecil lah, hewan kecil. Itu di luar negeri itu lebih diteliti lagi, lebih dalam lagi sob sebenarnya. Cuman kalau di Indonesia ya nggak tahu kenapa orang-orang kita masih banyak yang jarang nih buat lebih mendalami hewan satu ini, padahal ini hewan unik banget. Bahkan kan di luar negeri itu sangat diminati lah istilahnya sama reptil-reptil di luar negeri. Tapi hewan kayak gini statusnya dilindungin nggak mas? Cakap gini. Kalau ini enggak, karena populasinya dia masih banyak sih. Populasi dia di Indonesia dan Malaysia itu masih banyak banget. Di kebun-kebun juga masih kita sering temuin kok. Kalau misalkan teman-teman nih yang di luar dari kota ya, misalkan dari tinggal di kampung-kampung kayak di daerah Bogor yang suhunya itu nggak begitu dingin dan juga nggak terlalu panas, itu masih sering ditemuin. Bahkan saya juga pernah nemuin sih sob sebenarnya waktu umur berapa itu, saya masih SMP itu saya di Bogor itu masih bisa nemuin ginian karena populasi dia banyak banget. Kalau untuk soal harga gimana tuh mas? Kalau soal harga bisa lah nanti dicek-cek di Tokopedia atau di di Tokopedia aja deh. Kalau nggak di Tokopedia aja dicek harganya. Banyak kok, banyak seller-seller yang ngeluarin. Maka nih dicek aja di Tree Off di Tokopedia-nya Tree Off itu ada juga kok ini. Banyak ya stoknya? Banyak stoknya. Stoknya banyak banget. Mau betina, mau beli jantan doang, mau beli betina doang itu bisa. Terus mau beli bang request pasang itu juga bisa tuh. Kalau mau request pasang. Bagus nih sob. Sebenarnya kalau buat terrarium, kalau kita punya terrarium gitu kan, dikasih pohon-pohonan, terus dikasih air terjunan itu dia lebih suka nih. Karena dia hidupnya sih sebenarnya sih kayak gimana ya, di pinggiran sungai gitu. Lembab lah ya. Lembab ya. Di pinggiran sungai dia lebih hidupnya. Dia lembab banget. Coraknya sih yang tertarik kayak batik gitu. Memang kalau perempuan sih lebih satu doang ya, lebih satu warna doang. Cuman kalau
Yang jantannya ini dibilangnya ada berapa warna, ini ada hijau, ada oranye ke coklat-coklatan, ada banyak warna sih kalau yang ini. Cuman ya gitu, kalau dia stres, kalau dia merasa terganggu atau apa, dia warnanya agak sedikit gelap. Cuman kalau memang dia lagi santai, nggak stres, lagi normal suhunya, itu bahkan cerah banget, warnanya cerah banget, bagus banget. Oh iya, saya mau nanya lagi nih, ini aktifnya di siang apa di malam hari? Dia siang Untuk kadal sih. ini. Hah? Dia siang masuknya. Oh siang. Terus cara ngasih makan juga sob, dia ini nggak bisa langsung kita kayak apa ya, kayak di Dia matiin atau apa gitu. Harus Makanannya hidup ya? harus makan hidup. Harus Karena hidup. dia itu nggak kayak salvator ya, maksudnya langsung blok ke jauh. Kalau salvator kan, kalau dia mah nanti dia sendiri yang bakal nyarinya, dia sendiri yang bakal nyari, karena itu lebih, menurut dia tuh lebih buat dia nyaman lah di kandang juga. Oke lah, bagus. Oke, udah nih ya buat reviewannya. Oke teman-teman, mungkin video buat kali ini tentang Forest Dragon segitu aja. Kalau ada kekurangannya mohon dimaafin, mohon dimaklumi, karena kita sama-sama belajar nih. Kalau teman-teman ada masukan ke kita, kasih masukan ke kita. Kalau misalkan masih ada kurangnya dari teman-teman, karena nanti buat evaluasi lagi. Karena sama-sama belajar, kita juga sama-sama belajar, teman-teman belajar, saya juga belajar. Oke, buat video kali ini segitu aja ya. Bye.